Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fatul Amin di video selanjutnya ya, video penjelasan tentang adset. Nah, ini yang sangat penting menurut saya di ukuran pemirsa. Saya akan menjelaskan ukuran pemirsa. Nah, ukuran pemirsa ini apa? Jadi ukuran pemirsa ini kita bisa tahu kira-kira iklan yang sudah kita set tadi dari wilayah, terus umur, gender, penempatan, biaya iklan, itu kita bisa tahu jangkauan potensialnya berapa nantinya. Nah, misalnya tadi kita 5 juta ya, 5 juta, iklan 5 juta selama seminggu di wilayah ini saya hapus saja ya. Di wilayah Bogor dan Surabaya misalnya, di radius 17, masing-masing di radius 17, di masing-masing radius, sorry. Nah, di masing-masing radius 17 atau 18 kilo itu di umur 25 sampai 50, semua jenis kelamin, terus biaya 5 juta itu bisa menjangkau 4.600.000 orang. Nah, ini jangkauan potensial ya, potensial. Nah, di sini ada ada petunjuk bahwa ketika jarumnya ke sini, ke luas, itu berarti potensi jangkauannya kita sangat luas dan itu tidak bagus. Ketika jarumnya ke spesifik atau ke merah ini, itu berarti jangkauan potensialnya kita sangat kecil dan itu juga tidak bagus. Ya, pastinya yang paling luas adalah di tengah-tengah. Al-wastu kalau bahasa pesantrennya. Di tengah-tengah adalah yang terbaik. Jadi tidak terlalu luas, tidak terlalu spesifik. Nah, yang di hijau ini angka 4.600.000 orang ini adalah angka yang potensial, angka yang ideal untuk kita target di Surabaya dan di Bogor. Nah, berikutnya adalah perkiraan hasil harian. Nah, kalau ini kan pemirsa pemirsa apa ya? eh, Ukuran pemirsa jangkauan potensial selama seminggu. Tergantung tadi kita setnya berapa hari di sini. Nah, selama seminggu di sini 4.600.000 orang yang akan melihat iklan kita. Potensial bisa kurang bisa lebih, tapi kurangnya tidak terlalu banyak dan lebihnya juga tidak terlalu banyak mungkin. Nah, yang di bawahnya adalah perkiraan hasil harian. Kalau yang di atas tadi perkiraan total harian, kalau yang di bawah perharinya itu berapa. Nah, jangkauannya kira-kira ada 31.000, 31K sampai 89K orang yang akan dijangkau oleh iklannya kita. Nah, itu. Teman-teman bisa arahkan di sini di icon informasi di sini. Ini adalah jumlah orang yang kami perkirakan akan Anda jangkau di pemirsa Anda setiap hari. Perkiraan ini berhubungan dengan beberapa faktor seperti penawaran, anggaran, jangkauan aktual Anda mungkin lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan ini. Nah, yang saya tadi bilang ini adalah cuma perkiraan dari Facebook. Cuma perkiraannya itu tidak terlalu signifikan bedanya, mungkin akan beda tapi tidak terlalu signifikan, mungkin kurang 20 orang, mungkin kurang 50 orang seperti itu. Setidaknya kita sudah punya standar ya. Punya standar bahwa iklan kita akan menjangkau sekian sekian orang, itu pun masih perkiraan. Nah, yang di bawah karena tadi kita memilih objektifnya traffic atau klik klik masuk ke dalam websitenya kita, berarti di sini klik tautan. Nah, di sini informasinya adalah ini adalah jumlah klik tautan yang kami perkirakan bisa Anda dapatkan setiap hari berdasarkan kinerja kampanye dan perkiraan jangkauan harian Anda. Jumlah aktual klik tautan yang Anda dapatkan mungkin lebih besar dan mungkin juga lebih kecil dari perkiraan ini. Nah, ini adalah jangkauannya. Maksudnya jangkauan itu impresi. Jadi orang yang melihat iklan kita itu ada sekitar 31.000 sampai 89.000 orang, sekitar situ ya, di antara 31 sampai 89. Sedangkan orang yang mengklik, yang kira-kira akan mengklik klik tautannya kita adalah yang masuk ke websitenya kita, maksudnya adalah ada 263 sampai 761 orang yang mengklik dengan budget 5 juta. Nah, dari data ini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat, coba bayangkan
Dengan budget 5 juta, teman-teman bisa menjangkau orang 31.000 sorry, teman-teman bisa menjangkau orang 4.600.000 orang dalam seminggu yang dimana setiap harinya teman-teman bisa menampilkan iklan Anda ke 31.000 orang sampai 89.000 orang, yang dimana ada yang akan mengklik link tautan Anda sebanyak 263 sampai 761 orang. Coba bandingkan ketika teman-teman beriklan menggunakan media konvensional, misalnya koran. Misalnya koran atau billboard di pinggir jalan, itu harganya tidak ada 5 juta, teman-teman. Yang saya paham, harga billboard per bulan ya, per bulan itu sampai 20 jutaan. Oh, berarti 5 juta per minggu juga ya. 50 juta per minggu dihabiskan di billboard. Bedanya apa? Bedanya adalah orang yang bisa melihat iklan kita yang ada di billboard itu adalah orang yang lewat di depan billboard tersebut. Ya, orang yang tidak lewat pastinya tidak bisa melihat, dan kita tidak bisa menjangkau mereka, tidak bisa menganalisa hasil iklannya dari billboard tersebut karena tidak ada data ya. Karena tidak ada data seperti ini. Nah, kelebihannya kita beriklan di Facebook adalah seperti itu. Kita bisa melihat oh ternyata yang akan mengklik ini kan hasil perkiraan ya. Nah, nanti hasil asli atau data asli akan ada juga ketika iklan kita sudah berjalan. Kita sudah bisa lihat, oh ternyata yang klik iklan saya itu segini, ternyata yang klik yang dijangkau oleh iklan saya itu segini. Nah, itu sangat-sangat membantu untuk teman-teman yang memang serius untuk ingin menjualkan produknya di dunia online. Nah, sangat tertarget, sangat murah, sangat detail, dan sangat membantu karena memiliki data yang akurat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengubah di sini budgetnya misalnya 3 juta, ini nanti akan berubah juga. Nah, ini kan berubah. Tadinya di sini 30 ya, 39 tadi berapa gitu, sampai 90, di sini berubah menjadi 19 sampai 53. Tergantung dari budgetnya. Ini juga dipengaruhi, jumlah ini juga dipengaruhi di lokasi. Ketika teman-teman memasukkan lokasi misalnya Jakarta, menambahkan lokasi maksud saya Jakarta, ini akan berubah juga. Nah, ini dia akan berubah mengikuti kira-kira dia akan banyakkah, bisa banyak, bisa. Nah, ini kan lebih banyak ya, 20 juta orang yang ada di kota Surabaya, Bogor, dan Jakarta. 20 juta orang yang menjadi target market kita, yang akan mengklik kira-kira ada segini. Ini juga akan dipengaruhi ketika teman-teman mengubah umurnya, ketika teman-teman hanya memilih laki-laki saja, tidak memilih kedua-duanya, dan lain sebagainya. Itu akan sangat mempengaruhi jumlah atau potensi jangkauan yang ada di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, saya rasa cukup jelas penjelasan saya tentang ukuran pemirsa ini dan perkiraan hasil harian. Semoga bisa memberikan bayangan, memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa oh ternyata iklan di Facebook itu seperti ini ya, seperti ini yang bisa saya dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang masih pusing, silahkan diulang-ulang terus videonya. Atau kalau misalnya tidak puas dengan mengulang-ulang, bisa langsung tanyakan di grup support yang sudah saya sediakan. Di sana kita bisa diskusi 2 arah, kita bisa tanya jawab sepuasnya, sampai teman-teman betul-betul paham terhadap materi yang saya berikan. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Kita akan pindah ke pembahasan iklan atau materi iklan di video selanjutnya. Saya Muhammad Fatul Amin, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.